surat 24 ayat yang ke-55. Allah menjanjikan kamu pasti akan menjadi pemimpin di dunia kembali sebagaimana sebelumnya kamu pernah memimpin dunia ini. Kaum muslimin hamba-hamba Allah yang kami muliakan, tentang kiamat, kapan akan terjadi, sudah ada kaidahnya bahwa haram bagi kita mempercayai adanya ramalan kiamat. Ini berangkat dari jawaban Nabi Muhammad SAW di dalam hadis sahih Imam Muslim yang diceritakan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Saat malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad, dia bertanya, datangnya dalam wujud manusia, dia bertanya tentang Islam, maka Nabi menjawab dengan rukun Islam yang 5. Setelah Nabi menjawab, dia berkata, sadaqta, jawaban engkau benar. Sehingga para sahabat heran, apa-apaan nih orang, dia yang datang bertanya, dia pula yang membenarkan jawaban Nabi. Kemudian dia bertanya lagi, kabarkan kepada saya tentang iman. Nabi pun menjawab dengan rukun iman yang 6. Lagi-lagi dia berkata sadaqta, ini pun jawabannya tepat. Dia bertanya lagi tentang ihsan, Nabi menjawab. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah matas sa'ah, hai Muhammad, kapankah akan terjadi kiamat? Soalnya Nabi selalu mengatakan bu'ithtu ana wa baina yaday sa'ah kahatain, aku ini diutus menjelang kiamat terjadi, jarak keduanya hanya seperti ini, kata Nabi. Kemudian beliau membuat renggang sedikit jarak 2 jari ini. Setelah itu beliau juga bersabda di hadis yang lain bahwa saat beliau ini diutus sebagai nabi dan rasul, malaikat Israfil meletakkan pangkal terompet sangkakala ke mulutnya, dan kedua matanya setiap sebentar melihat ke bawah arasy, menunggu aba-aba kapan ini ditiup. Seolah-olah begitu dekatnya jarak antara nabi diutus dengan ditiupnya sangkakala ini, sehingga malaikat memasukkan ke mulutnya. Dan dengan pertanyaan ini Nabi ditanya mata sa'ah, kapankah kiamat? Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Singkatnya Nabi mengatakan, saya tidak tahu. Maka dengan ini menjadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa tentang kiamat kapan kejadiannya, tidak seorang pun di bumi ini, siapapun yang tahu kapan tepatnya. Bahkan dalam Al-Quran Allah berfirman, ila rabbika muntahaha, hanya Allah saja yang tahu kejadian waktu kiamat itu akan berlaku. Oleh karena itu kita tidak akan membahas dan kita akan menolak secara mentah-mentah pernyataan-pernyataan yang meramal-ramalkan kiamat, siapapun dia. Berikutnya hamba-hamba Allah, malaikat ini bertanya, akhbirni an amaratiha, hai Muhammad, kalau begitu kabarkan kepada saya tentang tanda-tanda, ciri-ciri bahwasanya kiamat itu sangat dekat. Nah, Nabi mengatakan, kalau ini pertanyaan enta, ini gue banget ini, saya bisa jawab. Nabi mengatakan, antalidal amatu rabataha wa antaral hufatal uratal alah ri'a asyah yatatawaluna fil bunyan. Bila tiba suatu zaman, engkau pada zaman itu menyaksikan, ingat ini kalimat zaman ya, bila tiba suatu zaman, engkau pada zaman itu menyaksikan atau menemukan orang-orang yang dulunya miskin-miskin, penggembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada karena miskinnya, yatatawaluna fil bunyan, tiba-tiba saja mereka menjadi kaya raya, berkuasa, lalu berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Jika zaman itu sudah engkau temukan, maka jarak antara engkau dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Orang ini lalu pergi. Di hadis yang lain, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah orang yang engkau maksud? Miskin-miskin, penggembala ternak, tiba-tiba menjadi kaya raya,
berkuasa, lalu berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi. Nabi menjawab, humul Arab, mereka adalah bangsa Arab. Saksikan hari ini, siapapun dapat menyaksikan di seluruh dunia, pemerintah kerajaan Arab Saudi, apa yang dibuat oleh mereka di sekitar Masjidil Haram, gedung-gedung angker, mewah, megah, tinggi, pencakar langit, mengalahkan bukit-bukit yang ada di sekitar Makkah. Bahkan bukit-bukit yang ada pun harus mengalah, diratakan oleh kerajaan Arab Saudi untuk dibangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Lihat Masjid Nabawi, apa yang mengelilinginya, hotel-hotel bintang 5, megah, mewah. Lihat ke Riyadh, ibarat Allah yang kami muliakan, kalau kita datang ke sana, kita akan lupa kalau kita sedang ada di tanah Arab. Kita akan merasa ada di kota besar metropolitan ala Eropa. Silakan pergi ke Taif, negeri yang dulu gersang dan tandus, menjadi kota yang mewah hari ini dengan gedung-gedungnya. Silakan lihat ke Jeddah. Kalau kita merangsek lagi ke lebih luas Jazirah Arab, maka perhatikan apa yang ada di Kuwait, kota-kota besarnya. Apa yang ada di Abu Dhabi sebagai ibu kota Qatar, apa yang ada di Dubai. Bahkan gedung tertinggi di dunia hari ini adanya di Dubai, disebut dengan Burj Khalifa, tingginya 828 meter. Kaum muslimin yang kami muliakan, perhatikan, dulu mereka miskin. Sebelum minyak bumi ditemukan, Arab ini, wahai hamba-hamba Allah, gersang, tandus, tidak ada yang dapat dibanggakan dan tidak ada penghasilan yang bisa diharapkan. Miskin-miskin. Tapi saat minyak bumi ditemukan, masing-masing mereka mendirikan negara sendiri-sendiri. Kerajaan Arab Saudi, Qatar, Bahrain, Kuwait, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman. Kaya-kaya. Yatatawaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Hari ini kita lihat di Jeddah, masuk tahun ke-6 hari ini, di Jeddah sedang dibangun gedung yang akan mengalahkan gedung tertinggi nomor 1 dunia yang ada di Dubai. Nama gedung terbaru ini yaitu dekat dengan perbatasan Jeddah Mekah, dekat dengan tepian Laut Merah. Yang mempunyai proyek itu adalah Pangeran Al-Walid bin Talal. Tingginya gedung itu 1,2 km. Gedung ini diperkirakan 2018 rampung dan selesai dan bisa dipakai. Dulu mereka miskin, hari ini mereka kaya raya, berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Jika zaman itu engkau temukan, maka jarak antara engkau dengan kiamat sudah sangat dekat. Dan zaman yang dimaksudkan Nabi pasti zaman ini, bukan, tidak ada lagi bahasan yang lain, pasti zaman ini. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, ini satu sisi. Di sisi yang lain, untuk memastikan bahwa kita memang sudah di akhir zaman dan kita sangat dekat, hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim, Ibnu Majah, Abu Daud, At-Tirmidzi. Hadis ini menurut Syekh Albani Hasan, tetapi menurut Syekh Ahmad Asy-Syakir hadis ini sahih. Dan hadis ini sangat terkenal, yaitu Rasulullah SAW bersabda, takunun nubuwah fikum masya Allah an takun, thumma yarfa'uha Allah idza syaa yarfa'ha, thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah, fatakunu masya Allah an takun, thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'ha, thumma yakunu mulkan 'addan, fatakunu masya Allah an takun, thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'ha, thumma takunu mulkan jabariyan, fi riwayah ukhra mulukan jabariyah, fatakunu masya Allah an takun, thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'aha, thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah, thumma sakata. Artinya kalian umat Islam di bumi ini pasti akan menjalani 5 fase sejarah. 5 fase sejarah. Minta izin saya mulai menulis ya. Bagi yang terasa jauh dan tidak nampak, silakan merapat ke ruangan yang dapat dengan jelas melihat. 5 fase sejarah. Rasulullah mengatakan kalian pasti akan menjalani 5 fase sejarah di bumi ini sejak beliau diutus
sebagai nabi dan rasul. Sejak beliau diutus sebagai nabi dan rasul sampai umat nabi ini habis sama sekali di bumi ini menjelang kiamat, ada 5 fase sejarah yang umat ini akan jalani. Fase sejarah yang pertama ini adalah start, di mana kalian langsung dipimpin oleh nabi dan Allah akan angkat masa itu jika menurut Allah masa itu harus berakhir. Fase ini disebut dengan ahdun nubuwah, fase kenabian, di mana umat Islam langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Fase ini kata Nabi pasti berakhir. Benar, wafatnya Nabi Muhammad SAW adalah akhir daripada fase yang pertama ini. Kemudian kelanjut Nabi, kalian masuk kepada fase berikutnya, thumma takunu khilafah ala minhajin nubuwah, yaitu fase kekhalifahan yang menggunakan sistem kenabian 100%. Umat Islam pada fase kedua ini dipimpin oleh para khalifah-khalifah yang agung dan mulia. Di hadis yang lain Nabi mengatakan masa fase ini adalah 30 tahun, dan fase ini Allah takdirkan batasnya. Jika menurut Allah batasnya habis, Allah pun mengangkat fase tersebut. Sepakat seluruh ahli sejarah, wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah berakhirnya fase kedua ini. Setelah itu kalian masuk kepada fase ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk pada fase ketiga, umat Islam dipimpin oleh para khalifah yang menggunakan sistem kerajaan. Gelarnya tetap khalifah, panggilannya tetap khalifah, tapi sistem yang digunakan sudah sistem kerajaan. Wafat seorang khalifah langsung digantikan oleh ahli warisnya. Ini sudah sistem kerajaan. Fase ini paling panjang kaum muslimin, menghabiskan 3 dinasti, yaitu dinasti Bani Amawiyah, dinasti Amawiyah, kemudian dinasti Abbasiyah, dan dinasti Utsmaniyah. Kaum muslimin, fase ini pasti berakhir, kata Rasulullah SAW. Jika menurut Allah waktunya sudah habis, Allah akhiri fase ketiga ini. Dan sepakat seluruh ahli sejarah mengatakan fase ketiga telah berakhir dengan tumbangnya Khilafah Islamiyah Al-Utsmani di Turki pada tanggal 3 Maret 1924. Fase ini telah berakhir 91 tahun yang lalu lebih dan kurang. 23 Maret 24 selesai. Kalian akan langsung masuk kepada, kalau ini mulkan adhan dalam hadis tadi, berikutnya masuk pada fase keempat. Saya minta izin akan membuat lebih panjang seperti ini, bukan berarti dia lebih lama. Ini sebenarnya sangat singkat, sebentar sekali. Tapi saya buat panjang agar dapat menulis lebih banyak di sini, karena inilah fase yang sedang kita ada di dalamnya. Zaman di mana saya sebutkan hadis tadi, apabila berjumpa oleh kalian satu zaman di mana orang yang dulu di sana miskin-miskin dan seterusnya, tiba-tiba mereka kaya raya, berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi, maka zaman dan fase yang dimaksudkan adalah yang keempat ini. Humul Arab, mereka adalah Arab, orang Arab, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fase keempat ini Nabi mengistilahkan dengan sebutan beliau mulukan jabariyatan atau mulkan jabariyan, yaitu fase di mana Islam tidak dipimpin oleh seorang khalifah pun. Kalau fase pertama langsung Nabi yang memimpin. Fase kedua khalifah-khalifah yang mulia yang memimpin. Fase ketiga khalifah-khalifah yang menggunakan sistem kerajaan yang memimpin. Fase keempat tidak ada kepemimpinan Islam di bumi ini. Umat Islam betul-betul kekosongan, mengalami kekosongan kepemimpinan yang disebut oleh Rasulullah dengan fase kediktatoran. Fase kediktatoran. Pada fase ini umat Islam benar-benar diuji seberat-beratnya ujian. Ini ujian yang sangat berat dan melelahkan. Sangat banyak, kata Nabi, pada fase ini umatku paginya masih beriman, sorenya menurut Allah dia sudah kafir. Sorenya dia masih beriman menurut Allah, besok paginya dia sudah kafir. Demi dunia mereka rela membuang agama, menelantarkan agama, membuang keyakinan dan mencampakkan ideologinya. Pada fase ini Islam diteror, kaum muslimin diteror.
Mereka jumlahnya banyak tetapi bagai buih di atas lautan. Semua berita-berita buruk akhir zaman itu terjadi pada fase keempat. Bahkan kaum muslimin, di ujung fase keempat ini kita akan menyaksikan tanda-tanda besar kiamat terjadi. Dan Nabi berkata setelah itu, setelah habis fase keempat ini, kalian akan masuk pada fase terakhir. Fase terakhir ini Rasulullah mengatakan dengan istilah khilafah ala minhajin nubuwah, mirip dengan ini. Kalian akan kembali memimpin seluruh muka bumi ini. Khilafah, fase khilafah Islamiyah, atau fase-fase masa-masa aman. Masa-masa aman. Hamba-hamba Allah, Allah menjanjikan hal ini di dalam Al-Quran, bahwa fase kelima pasti akan terjadi. Dalam Al-Quran surat An-Nur ayat yang ke-55. Lihat di Al-Quran surat 24 ayat yang ke-55. Allah menjanjikan kamu pasti akan menjadi pemimpin di dunia kembali, sebagaimana sebelumnya kamu pernah memimpin dunia ini. Sebelumnya adalah fase ketiga, kedua dan pertama. Berarti ada masa yang kosong di mana umat Islam betul-betul tidak berkuasa hari ini. Maka maaf saudara-saudaraku, pernyataan Abu Bakar al-Baghdadi di Irak yang mengumumkan bahwa dia sementara kita masih hidup di fase ini adalah pernyataan yang tidak sesuai dengan hadis. Maka pernyataan ISIS dengan komandannya mengaku sebagai khalifah tertolak apabila kita muqaranahkan dengan hadis ini. Dan juga menurut pendapat seluruh ulama-ulama ahlu thughur, ulama-ulama ahli jihad, dan ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah satu bumi menolak khilafah yang ada di Irak pada hari ini. Maka ini bukan zaman khilafah, ini adalah zaman fitnah. Taib. Yang kelima, pasti akan kembali wujud. Dan kita sekarang belum di sini, tapi masih sedang di sini. Kaum muslimin, apakah ini berita gembira atau apa namanya? Silahkan, saya persilahkan untuk masing-masing kita berasumsi. New York Times, Amerika Serikat, menuliskan pernyataan CIA, Amerika Serikat, intelijen Amerika. Mereka mengumumkan kepada dunia bahwa sesungguhnya dunia ini, bumi ini akan kembali dipimpin oleh kekhalifahan Islam, akan kembali dipimpin oleh khilafah Islamiyah. Dan itu kata mereka diawali pada tahun 2020. Jika benar apa yang mereka katakan, maka betapa dekat masa itu. Jika tidak benar yang mereka katakan, memang kita tidak diperintahkan percaya dengan perkataan makhluk berkaitan dengan yang akan datang. Kita hanya percaya dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Allah menjanjikan, surah An-Nur ayat 55, Rasulullah memastikan dalam hadis-hadis yang kita bacakan ini. Tapi masalah waktu dan tanggal tahunnya, Allah yang maha kuasa, yang maha mengetahui segala yang gaib. Hanya uniknya Rasulullah SAW bersabda bahwa fase ini berlangsung tidak lama, fase kelima ini. Dari 7 tahun kata Nabi, dari 7 tahun sampai 8 atau 9 tahun. Fase ini pun berakhir. Berarti di mana umat Islam kembali menjadi pemimpin di muka bumi, tidak lama fase kelima ini. 7 tahun, antara 8 dan 9 tahun fase ini pun berakhir. Kemana perginya umat Islam? Thumma sakata, Nabi diam, dan itu adalah pertanda bahwa umat Islam sudah habis, berakhir di muka bumi ini. Apa yang terjadi sebenarnya? Kemana kita perginya sebanyak ini? Kalau memang menurut Amerika 5 tahun yang akan datang, kalau benar berarti anggaplah 9 tahun lagi tambahannya, 14 tahun umpamanya. Dari sekarang 14 tahun habis umat Islam. Lalu kemana kita diambil oleh Allah? Apa yang akan terjadi? Inilah yang akan diuraikan kaum muslimin. Rasulullah lengkap meninggalkan wasiat berkaitan dengan ini. Sebelumnya saya sampaikan pernyataan KGB. Siapa itu KGB? Intelijen Rusia. Mereka merilis pernyataan resmi intelijen Rusia, dan rilisan pernyataan mereka ini tidak jauh-jauh beda amat dengan pernyataan CIA Amerika Serikat. Menurut KGB, puncak khilafah Islamiyah memimpin dunia adalah pada tahun 2025.
Kalau CIA mengatakan 2020 startnya 2020, sementara hanya berlangsung dari 7 ke 9 tahun antara ini lalu berakhir kata Rasulullah. Lalu menurut KGB 2025 adalah puncaknya. 2025 adalah puncak khilafah Islamiyah. Menurut tuan-tuan semua, ada kesamaan enggak dua pernyataan ini? Di tengah-tengah loh. Kalau puncaknya berarti kan tengah-tengah. Ada kesamaan tidak? Ada kesamaan. 2020 startnya, kalau ini hanya berlangsung 9 tahun, anggaplah begitu, tentu saja 2025 adalah puncaknya. Kenapa CIA Amerika Serikat dan KGB Rusia memberikan pernyataan begini? Mereka punya analisa. Dan untuk Amerika banyak orang-orang Taurat di situ, banyak orang-orang Injil di situ. Mereka membaca juga dari kitab-kitab mereka. Dan setidak-tidaknya mereka punya analisa politik secara militer dan sebagainya. Wallahu a'lam, jawabannya pasti.